Apa ini? Ini ayam bakar. Yes. Ini ayam bakar juga. Jadi sebenarnya ini kan karena packsnya itu gue jualnya itu kayak 1 ekor gitu. Jadi tadi nggak muat jadi gue buat 2. Ini yang ayam popnya. Jadi gue sih basicnya memang pengennya ada rasa memang berbumbunya gitu. Kenapa? Karena kalau terlalu light itu karena segmen pasar Ini gue kan sekilas gue nggak beli ini sehat sih sumpah. Oh iya, masa sih? Karena ini padang banget Jir. Ini memang apa sih namanya nggak sehat. Maksudnya sehatnya itu memang karena nggak pakai minyak, nggak pakai santan, gula dan tepung gitu. Jadi ya udah gue pakai bahan-bahan yang memang nggak. Karena kan kayak ayam gue nggak pakai si kulitnya tuh gitu. Karena kulit juga kan mengandung minyak gitu. Jadi kayak ayam juga gue kupas si kulitnya gitu kan sebenarnya. Oh, Ini gitu. cuman tes doang ya. Ini Coba dulu ya. Tapi mungkin kalau misalkan gue bukan restoran di Kelapa Gading misalnya gitu. Enak kok. Atau di utara. bahasa gitu kan. Padang aja, Padang. Oke. Lu nama panjang lu sih? Stefani doang. Stefani doang. Nggak ada Tanjungnya nggak ada? Itu marga sih, Oh, mohon maaf. Marga. Oh, Itu marga Tanjung, sih. Putri Tanjung loh. Kebetulan itu paman saya. Sumpah? Enggak. Keren amat. Bukan. Itu kan dia Medan, kita Padang. Oh, sama-sama. Tapi Tanjung. marganya di Medan tuh ada yang Tanjung, di Padang ada juga yang Tanjung gitu. Oh. Kalau Medan Tanjung, Padang Tunjang. Ya bisa aja. Bisa. Masuk. Oke. Oke, gila. Gua kenal lu berarti udah 3 bulan ya sekarang ya. Ya, 3 bulan lah, 3 bulan. Sekarang lu lagi ngerintis bisnis Nagiah ini kan? Ya, kenalan dulu dong Stefani. Yeay. Boleh, gitu boleh. kan. Apa? Yeay. Ini Stefani sekarang lagi ngerintis bisnis Nagiah. Lu Apa sih Nagiah ya? Iya, jelasin dikit deh. Jadi Nagiah itu sebenarnya makanan yang makanan sehat. Khususnya di Padang, makanan Padang yang sehat. Jadi dia tuh yang rasanya nampol tapi nggak bikin kolesterol, gitu. Jadi dia ini makanan Padang sehat, nggak pakai minyak, nggak pakai santan, nggak pakai gula, nggak pakai tepung gitu. Jadi lu gimana nggak pakai santan gitu? Nah itu ada caranya, Oke. gitu. Nanti dicoba ya. Oke. Nggak, berarti point outnya makan Padang yang sehat ya? Ya. Sehatnya. Sehat yang maksud di sini maksudnya gini, kalau orang makan makanan Padang itu kan kayak yuk makanan Padang terus kayak berminyak, santan, kolesterol gitu kan. Jadi banyak orang-orang yang takut itu gitu kan. Jadi nah sebenarnya coming from-nya karena dari keluarga gue sih. Jadi keluarga gue keluarga Padang. Terus tiap hari makanan di rumah gue tuh literally makanan Padang. Iya gitu. Jadi kayak pasti santan, pasti minyak, pasti pedes gitu kan. Pasti ada balado-baladonya, pasti ada minyaknya juga gitu. Nah, tapi dari situ pada sakit gitu. Jadi banyak yang sakit-sakit, mostly hipertensi, jantung dan diabetes. Dan ini nyokap gue udah kena, bapak gue udah kena, abang gue udah kena. Gila. Lengkap ya? Lengkap gitu. Dan alhamdulillah walaupun alhamdulillah gue dengan badan yang sebesar ini, alhamdulillah gue masih sehat gitu. Gue alhamdulillah nggak kena hipertensi, alhamdulillah gue nggak kena diabetes gitu. Jadi maksud gue kan ada pattern kan sebenarnya. Jadi ada pattern nih di keluarga gue yang menurut gue kayaknya ada yang salah nih gitu kan. Dan lu perlu cut itu ya? Yes, gue mikir gue nggak mau nanti anak gue juga merasakan hal yang sama gitu kan. Jadi gue mikir coming from-nya dari sebenarnya gue pengen keluarga gue sehat dulu deh gitu. Cuman ya namanya kan gue anak terakhir ya di rumah gitu. Jadi namanya anak terakhir itu masih dilihat mungkin nih masih anak bocah gitu kan. Jadi nyokap gue tuh sama bokap gue nggak terlalu dengerin gue gitu. Sampai akhirnya mereka kena hipertensi dan diabetes gitu. Nah, sedih dong gue sebagai anak kan kayak sedih lah orang tuanya sakit gitu ya. Nah, cuman gue mikir oke, mungkin bisa nggak sih gue coba tunjukin dulu di luar, mereka akhirnya ngelihat gitu kan. Nah, alhamdulillah jadi kayak gitu. Jadi alhamdulillah ketika gue bikin Nagiah ini dia apa sih kayak gitu kan, dia kepo-kepo gitu. Kebetulan gue masih tinggal sama orang tua. Terus habis itu dia coba rasanya nih enak ya gitu. Maksudnya rasanya itu nggak beda jauh sama Padang-Padang yang di luar sana gitu kan. Jadi masih bisa tetap dimakan. Gak kalah sama gitu. Sederhana, Sinar Minang segala macam ya. Gitu. Akhirnya kayak nyokap gue kayak jadi ada willingness untuk makan makanan yang sehat juga gitu. Walaupun dia udah terkena penyakit itu gitu kan. Ya walaupun tetap kadang-kadang ya tetap di rumah ada santan-santannya juga. Tapi maksud gue itu kayak
Mungkin nggak cuma di rumah gue gitu kan, mungkin nanti di luar sana gue bisa memberikan makanan yang sehat kepada orang-orang semuanya gitu. Dan Karena ini nggak sih kayak maksudnya dengan nyokap lu udah tahu sakit kayak gitu, dengan lu kasih padang yang sehat, jadi culture-nya bisa tetap jalan nggak sih? ya Iya itu kan? dia, jadi culture-nya tetap jalan tapi sehatnya tetap jalan Bener. juga gitu. Karena kan gue sebenarnya jujur dulu tuh gue anak micin banget ya gitu, tapi gue ngerasain sebenarnya masa sih mau makan micin terus ini sampai kapan gitu. Dan gue mikir kalau sebenarnya masuk ke agama gue ya, maksudnya kalau kita memberikan sesuatu itu harus memberikan suatu kebaikan gitu. Nah apakah ketika gue nanti banyak kayak wah micin-micin gitu menjual yang nggak sehat gitu kan, gue nanti di akhirat gue gimana, gue mikir Benar, gitu benar. kan gitu. Jadi gue mikir kalau mau menjual sesuatu, jual juga yang memang buat kebaikan orang juga gitu. Nah gue mikir kebaikannya adalah ini untuk makanan yang sehat buat, jadi kalau misalkan mau makan ya padang, ya udah padang yang sehat Benar, gitu. Oke. Oke. Sebenarnya gue mau ngasih tahu juga sebenarnya santan itu bukan nggak sehat, santan itu sehat Oke. asalkan nggak dipanaskan berkali-kali. Oh, Iya. point out-nya dipanasinnya. Dipanasin ya, sebenarnya kalau dimasak sekali abis itu langsung habis itu Nggak masalah? nggak masalah karena santan itu basicnya sehat kan. Ada juga yang bahkan kalau kelapa kita masak terus abis itu agak lama tuh sekali tuh ada namanya mengeluarkan minyak virgin oil itu. Nah itu kan sehat tuh. Ya, virgin oil. Sebenarnya sehat gitu. Cuman karena orang zaman dulu kan masaknya ya sehatnya begitu kan. Iya, Tapi iya. kan kalau yang sekarang masak terus habis itu diangetin lagi. Let's say katakanlah rumah makan Padang yang di luar Benar. sana Nggak habis. nggak habis pasti dipanasin kan Benar. gitu. Jadi ya jarang sih kayaknya yang nggak dipanasin gitu. Sehingga gue pikir kayaknya ini ada satu yang memang nggak mungkin nih, kalau maksudnya nggak mungkin makanannya habis itu dibuang gitu kan karena nggak dipanasin gitu. Sebenarnya masih bisa. Jadi di rumah gue pun kayak gitu juga. Jadi kayak ya udah deh masih bisa buat besok atau apa kayak gitu kan. Atau kalau santan pasti bertahan kayak cuma 6-8 jam Iya, gitu kan iya. di luar, terus habis itu harus dipanasin lagi gitu. Nah sehingga gue pikir ya inilah yang jadi yang nggak sehat sebenarnya gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman ya masa mau makanan yang nggak sehat sih gitu yang Oke. dipanasin gitu. Tapi kalau nggak dipanasin itu sehat kok Iya, kayak gitu. sebenarnya itu keresahan semua orang gak sih, maksudnya kayak Iya. lu mau makan enak aja tuh kok selalu sakit gitu loh ujung-ujungnya kan. Makanya kayak menurut gue ya ini lucunya dengan bisnis Padang ini in general ya, Padang ya, Padang makin di mana-mana, warteg makin di mana-mana, yang naik tuh bukan kan biasa kan akan ada bisnis yang juga rise dari situ kan. Iya. Yang akan naik kan pasti asuransi kan. Iya lagi, Iya kan? bener lagi. Karena kan Iya, orang-orang iya. kayak udah tahu di otaknya kayak gue mendingan makan murah, makan enak dan murah, dan gue bayarnya di hari tua. Tapi maksudnya kayak masa kita harus hidup di dunia kayak gitu gitu kan. Sedih sih, gila. Iya, iya. Oke, tapi kan bentar, ini lu awal-awal itu kan lu bukan chef segala macem kan? Ya bukan lagi. Iya kan? Tapi gue suka masak. Lu suka masakan? Gue suka masak. Oh, lu gitu. suka masak masakan Padang juga? Semua masakan sih gue suka. Semua. Maksudnya gini, gue suka kayak gini, bagi gue masak itu kayak satu magic gitu. Kayak sesuatu yang from nothing to be something, yang kayak ini makanan yang tadinya cuman begini doang terus tiba-tiba jadi makanan lezat. Dan menurut gue pada saat gue kecil itu gue ngerasa kayak satu magic gitu, yang bim salabim boom gitu kan, jadi makanan yang Yang enak tadinya lu gitu. cuman dari kantong kresek Iya. tiba-tiba jadi nih di Jadi piringnya gitu kan. kan. Nah Terus, itu jadi gue ngerasa itu kayak satu magic. Nah jadi gue suka gitu, apalagi waktu itu pada hari ibu kan. Jadi waktu itu hari ibu teman-teman gue tuh pada nyisihin uang jajannya, terus abis itu beli sesuatu buat ibunya gitu. Terus gue mikir, anjir gue nggak ada uang nih, gimana nih gitu kan. Ya udah gue buka kulkas gitu kan, terus singkat cerita gue masak gitu kan buat nyokap gue. Nah gue nggak tahu nyokap gue beneran merasakan yang enak atau gimana. Dia cuman bilang, wah ini masakan yang Paling terenak, enak, dia iya. bilang kayak gitu ya, namanya ibu gitu kan. Iya. Kalau sama anak, wah ini masakan yang terenak gitu. Dia ngeliat anaknya masih bocil terus masak kayak gitu kan. Ya nggak bocil-bocil banget sih, kelas 5-6 SD lah gue waktu itu. Terus masak gitu kan. Nah nyokap gue tuh ngerasa kayak, wah nih dia bisa masak nih, kesannya gitu kan. Nah gue karena istilah dipuji-puji, Iya. dia yang wah gue ngerasa kayak happy banget gitu kan sama nyokap gue gitu. Nah dari situ gue kayak, oh gue pengen jadi chef gue mikir gitu kan. Gue pengen masak-masak gitu kan. Nah, terus namanya anak kecil tapi kan cita-cita berubah. Iya. Nah tapi tetap gue tetap suka masak gitu. Nah di situ karena nyokap gue juga suka kayak bukain bawang dong, potongin ini dong gitu. Jadi walaupun gue nggak masak
nggak masak, tapi ketika gue di dapur gue tahu bahan-bahannya itu apa aja sebenarnya gitu. Jadi dari situ sebenarnya nyokap gue sebenarnya ngajarin masaknya dari situ. Jadi walaupun gue bukan chef tapi ya gue tahu bahan-bahannya apa gitu, tinggal cara masaknya. Lo suka gitu. menjadi ini nggak sih, scientist in kitchen gitu nggak sih jatuhnya? Iya lagi. Iya. Nyoba-nyoba resep baru, kalau enggak gue lihat di mana gitu kan, di YouTube atau di TikTok, gue ini kayaknya bisa nih. Bahkan gue sampai di titik kayak gue belum tahu gue belum masaknya tapi gue tahu ini enak nih gitu, kayak gitu. Oh gitu ya. Gitu. Atau bahkan kayak gue ngelihat, nggak tahu ya, mungkin ada rasa ini nih, makanan ini nih, di sini kayak enak nih di sini gitu. Jadi gue kayak ada yang ini tempatnya enak, walaupun itu kayak mungkin gak ramai, tapi gue ngerasa kayak ini kayaknya enak deh, kayak gitu. Jadi entah kenapa gue ada kayak ada feel iya. Tapi pas lu coba beneran enak. Enak. Emang intuisi. Bener, intuisi itu namanya. Oke. Oke, berarti lu jalanin Nagiah ini berapa lama sekarang? Nah itu dia, jadi kan gue waktu itu ikut training gitu kan, terus gue punya namanya personal goals gitu. Jadi gue ini memang baru switch dari karyawan ke usaha gitu kan. Nah gue ikut training, nah di dalam training inilah. Ini training yang kita bareng kan? Iya. Ya oke, terus lanjut. Training ini yang ngebuat akhirnya si Nagiah ini ada gitu. Akhirnya dia tumbuhlah dari, bukan tumbuh, apa sih, ntar dipotong aja. Apa sih namanya, muncul, lahirnya waktu gue ikut training ini gitu. Nah gue ikut training, terus habis itu berjalan gitu kan. Nah tapi kan trainingnya itu 3 bulan. Di 1 bulan pertama tuh gue masih kayak logo apa segala macam untuk menyiapkan infrastrukturnya, dan kayak masih banyak keraguan-raguan, ketakutan, dan kayak maju mundur gitu kan, sampai akhirnya kayak ada satu mekanisme di training itu sampai ngenampar gue. Akhirnya gue jalanin juga bisnis ini gitu kan. Ketika gue jalanin ternyata nggak semenyeramkan itu ya, ternyata nggak semenakutkan itu gitu. Dan tadi kan lu berimpiannya lah ya ngomongnya, kayak gue pengen dengan bisnis ini gue bisa menciptakan yang tadi impactnya itu. Jalan nggak? Nah alhamdulillah, jadi kayak misalkan kayak contohnya gue alhamdulillah dari gue waktu ikut training bulan Juli sampai sekarang tuh gue turun 13 kilo sebenarnya. Cuman waktu gue ikut training yang kemarin selama 3 bulan gue 9 kilo sih gitu. Nah tapi maksud gue ya salah satunya gue juga makan makanan gue itu kan, gue juga tester gitu kan, gue juga masak, gue juga nyobain gitu kan. Nah alhamdulillah. Lucu, lu tester malah turun ya? Nggak, maksudnya karena biasa tester naik dong, karena lu coba-coba terus kan. Iya tapi kan gue sekalian nih jam makan siang gue misalkan gitu kan. Nah itu terus habis itu teman-teman gue juga gitu kan. Nah tapi sekarang ini kalau lo bilang impact atau enggak, itu mungkin harus disurvei lagi mungkin ya gitu, kalau untuk dari segi angka gitu. Cuman kalau untuk dibilang udah menghasilkan makanan yang sehat, menurut pandangan gue sudah. Kenapa? Karena kalau mau di compare head to headnya sama Padang yang di luar sana, itu ya ini jauh lebih sehat gitu. Pertama ini nggak pakai minyak, nggak pakai santan gitu, nggak pakai gula dan nggak pakai tepung. Nah kenapa nggak pakai minyak? Karena sebenarnya kan gue kemarin itu basicnya kayak ayam, misalnya ayam pop atau ayam bakar gitu kan. Nah ayam itu sendiri kan sebenarnya kayak paha itu kan udah mengandung lemak juga gitu. Gue demen lagi paha. Ya kan, ya paling juicy sih. Lu paha dada? Semuanya tuh 1 ekor itu sih sebenarnya. Nggak, lu sendiri tim paha apa dada? Paha sih sebenarnya. Paha ya? Kayak paha enak banget lagi. Gak masuk akal menurut gue orang-orang yang tim paha. Lu apaan? Lu dada ya? Dia fitness. Iya kayak gue paha all the way loh. Soalnya paha sih. Kalau dada gue paling gak suka ya. Kalau dada tuh nemuin yang alot. Iya bener lagi. Gue juga gak suka yang alot. Iya kan, bener fibery banget. Jadi kayak yang udah gue ngiler makan tau gak sih nyampe yang kayak akan enak nih kalau gue makan terus nih. Iya. Gitu ya. Gue juga tim paha gitu. Oke. By the way minum. Oh iya. Ini udah suasananya lagi di luar sana lagi hujan. Ini lagi hujan. Dan jujur gue ngantuk banget, ternyata ada Oastista. Iya, ini kita recording juga di Oastia ya, di BSD. Jadi ya ntar ini kita search aja ya, IG-nya. Search aja di BSD. Ini gue minum macanya. Lu itu apa sih? Kopi gula aren ya. Kopi gula aren. Enak, nggak terlalu manis, nggak terlalu pahit sih. Americano. Pahit ya? Ya bagus lah. Pahit.
Bagus. Gak apa-apa karena biar, hidupnya biar standby. Biar standby. Gak apa-apa, hidupnya udah manis soalnya. Lu jangan gituin dia, ntar gitu? dia makin happy dia. Oke. Gitu. Oke. Berarti kan lu ya 3 bulan lah ya jalannya. 3 bulan. Kurang 3 bulan ya. 3 bulan. Mau 4 bulan sekarang ya. Nah, 3 bulan sih karena kan waktu di bulan pertama gue Masih riset. masih yang gue nyiapin infrastrukturnya, logonya dan kayak kebanyakan ketakutan. Jadi gue mulainya itu waktu di second weekend. Gitu. Oke. Terus so far ya 3 bulan jalan, challenges apa sih yang paling gede? Challenges paling gede menurut gue tuh supplier sih. Supplier ya? Supplier karena gue tuh baru tahu juga ternyata rasa ayam itu nggak semua ayam itu sama. Iya jadi kayak misalkan ayam yang memang udah dipotong. Aduh ini enak banget di klip. Okay. Jadi ayam yang memang udah dipotong terus abis itu semalam gitu, atau memang ayam yang udah dipotong hidup-hidup kita lihat dia hidup, terus masih kayak kita pegang juga badannya masih anget, itu rasanya beda banget ternyata. Iya di gue sih rasanya beda banget karena kalau rasa ayam yang misalkan disembelih nih, bismillah gitu kan, disembelih terus abis itu gue masak itu badannya masih anget, gue masak itu lebih manis rasanya gitu. Tapi kalau misalkan ayam yang misalkan walaupun dia juga fresh, walaupun belum beku-beku banget gitu ya, tapi udah dipotong semalam gitu kan, jatuhnya sih masih fresh juga itu, karena kan dia udah di chiller di bawah gitu kan. Cuman rasanya kurang. Oh ya? Iya, gue juga baru tahu. Terus gue menemukan kayak supplier yang tadinya ayam yang memang harus gini. Gue tadinya tuh coba ayam kampung, ayam pejantan awal-awal. Tapi ternyata waktu ayam pejantan ini pas lo R&D ya? Iya, waktu gua coba ternyata waktu yang pertama itu ayam pejantan itu memang lebih manis, cuman ternyata sedikit ininya proteinnya, iya gitu. Terus akhirnya gua riset, gua survei, bahkan gua survei ke 50 orang. Buset. Sama tim Gojek waktu itu, alhamdulillah bantuin gue. Nah jadi ternyata dia prefer ya udah makan ayam yang biasa juga nggak apa-apa kayak gitu kan, nggak harus ayam pejantan ataupun ayam khusus ataupun ayam kampung gitu. Bahkan ada juga beberapa orang kalau ayam kampung tuh alot di mereka kayak gitu kan. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting proteinnya ada nih gitu. Oke, gue masih pakai ayam yang biasa sih gitu. Cuman ya ayam biasa, terus abis itu kulitnya juga gue nggak pakai kulit gitu. Gue nggak pakai kulit, jadi ayam yang dibuang kulitnya gitu, karena kulit itu sebenarnya ngandung minyaknya juga lumayan banyak gitu. Bukan lemak justru ya, minyak. Lemak minyak gitu kan. Jadi kalau misalkan lo masak kulit nih, lo masak aja ke panci nih gitu kan, dia akan ngeluarin minyak sendiri gitu. Jadi di gue sih karena memang nggak pakai minyak, tapi gue tidak menambahkan minyak. Gue nggak menambahkan minyak dan gue juga nggak pakai kulit ayam sih. Gitu. Okay. Tapi lucu tau. Jadi ini kan bagi buat podcastnya buat agensi gue ya. Di agensi gue itu ada, kita tuh biasa kalau nerima brand buat market research juga. Itu tuh kita ada namanya POP sama POD. Apa tuh? Jadi POP itu bukan ayam pop ya. POP itu point of parity gitu. Jadi kayak misalkan tadi lu tes kan ke beberapa tim, beberapa orang segala macem, and findings lu adalah ternyata tuh orang itu cuma pengen makan ayam tok, bukan ayam yang gimana kan. Tadi lu findingsnya kayak gitu kan. Berarti point of parity-nya itu ada di ayamnya. Ya kan? Despite ayam apa ya kan, tapi POD itu juga jadi differentiation-nya. Misalkan kalau sekarang kan ya point of parity-nya adalah gua nagih ini adalah brand Padang yang nge-serve masakan Padang. Itu point of parity-nya harus ada ya kan. Tapi differentiation-nya adalah dengan semua point of parity ini, diferensiasi gua adalah sehat gitu loh. Jadi lo bisa makan Padang dengan sehat ya di Nagiah gitu loh. Yes. Jadi itu point of parity-nya. Sama hal kayak misalkan gue sadikis lagi deh. Misalkan kayak warteg ya. Warteg itu point of parity-nya tuh yang penting makanan tau. Ya kan? Despite lu point of parity itu satu makanan enak, murah gitu. Menurut gue tuh gue kan dulu juga sempet tes
bisnis F&B kan. Menurut gue ada 3 yang nggak bisa trifecta ini nggak bisa satu bisnis F&B itu bisa tackle. Kalau bisa itu memang menurut gue superhero F&B sih. F&B itu nggak bisa. Jadi satu murah, sehat, enak, gitu. Gue pernah gimana ya cara bisa 3-3 ini ya? Bisa nggak sih murah dan enak? Murah dan enak di warteg, ya kan? Atau misalkan enak dan sehat, bisa juga di lu, ya kan? Nagia bisa masuk yang ini nih, sehat dan enak. Kalau murah dan sehat. Sekarang gue mau tanya dulu nih, namanya harga murah terus harga mahal itu kan tergantung segmen kita. Nah, kalau gue tanya nih sama lo, kalau lo sekali makan harganya let's say 16 atau 15 ribu satu ayam, menurut lo gimana? Ya, satu ayam tok nih. Ya, satu ayam, satu potong ayam. Menurut gue masih masuk murah sih. Masih masuk murah. Nah, Nagia itu. Oh ya? Iya. Oh, jadi 135 itu dipotong 8 ayam itu kan gue 1 ekor kan sebenarnya gitu. 1 ekor dipotong 8 gitu. 135 dibagi 8 juga sekitar 15 16 ribu. Sekarang lo kalau misalkan lo stok itu di rumah gitu kan untuk 8 kali makan istilahnya gitu karena ada 8 ayam gitu kan. 135 ribu murah nggak menurut lo? Iya, gitu? give or take gue makan sehari 2 kali kan. Berarti kan 8 potong, misalkan gue makan 1 potong 1 serving. Iya. 4 hari kan ke kamar. Iya, 4 hari. 135 ribu bagi. Iya. Ini otak Cina gue 135. Iya, kan? Bagi 4. Anjir gue sehari berarti habis 30 ribu doang ya. Iya, murah nggak? Nah, itu memang ayamnya, tapi memang lo masak nasi ya masak sendiri gitu. Tapi maksud gue, ya di luar sana juga. Enggak, tapi maksud gue 30 ribu tapi lu kasih benefit sehat kan. Iya. Lu maksudnya lawannya lu kan berarti Yellowfit kan, mau nggak mau kan, kayak Yellowfit tuh gue nggak tahu dah satunya berapa. Kalau ya Yellowfit itu tergantung, kalau lu cuman seminggu itu dia, kita nggak apa-apa nyebut brand ya. Aman. Jadi kalau 35 kalau dia seminggu itu kalau nggak salah 90 ribuan. Terus ada yang 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan gitu. Kalau sampai 6 bulan itu ada 45 ribu kalau nggak salah. Jadi 90 ribuan tuh satu serving. Satu serving karena kalau cuman seminggu gitu. Nah, tapi kalau misalkan lo makin lama makin murah gitu sampai paling murah itu 40 ribu, 42 sampai 45 ribu setahu gue. Jadi ya mungkin worth it bagi orang yang mau jangka panjang gitu kan. Tapi kan itu yang mereka bayar juga harus ada komitmennya kan. Iya gitu. Nah terus sebenarnya juga kalau misalkan yang di sana itu kan memang fokusnya catering. Awalnya gue juga maunya catering gitu kan. Tapi catering itu kan memang harus selalu fresh segala macem gitu. Jadi akhirnya gue sekarang bukan mundur sih. Tapi kalau memang ada yang mau pesan itu minimal di 20 packs gitu, itu gue bisa gitu. Tapi kalau misalkan cuma 5 itu gue nanti dulu deh karena capek ngerjainnya aja gitu. Akhirnya gue kayak ya udah frozen food dulu, dan awalnya fokusnya frozen food. Ini gue lagi belajar mau di retort sama kaleng gitu. Jadi gimana caranya retort? Kaleng? Iya, karena nggak tahu kenapa ini. Anjay, Padang dikalengin sekarang? Enggak, ya karena kan gudeg juga dikalengin cuy. Iya kan. Tapi kan gudeg, gudeg sayur lagi kan. Gudeg sayur lagi cuy. Sayur lagi. Padang dikaleng. Oh. Ya kan? Ini dan nggak pakai bahan pengawet, bisa nggak? Nggak, ini ayam. Jadi ayamnya bisa. Dan menurut gue potensial banget sih. Potensial banget. Dan gitu. itu bisa jadi gimmick kan. Marketingnya selalu buat gimmick kan. Iya. Ya kan? Kayak, gila ayam pop dikalengin. Ya kan? Biasa kaleng masih di otak gue masih sarden sih. Cuman nah iya. Padang dikalengin. Iya. Karena gue ngeliat waktu ke Jogja ada gudeg namanya Yujum ya. Dia dikotakin gitu. Gue mikir ini nangka aja bisa dikalengin gitu. Akhirnya gue coba lagi mempelajari untuk untuk yang retort sama kalengan kayak gitu. Oh iya. Yujum bener. Gudeg Yujum itu kan sayur, ternyata dia bisa juga kan gitu. Gitu. Jadi gue mikirnya why not ini di-apply ke Padang gitu. Iya gitu. Dan gue mikir mikir gue tuh udah panjang banget kali ya. Jadi gue tuh kemarin ngelihat waktu di IG tuh si Trump itu dia buat divisi baru namanya Division of War.
perang gitu kan. Gue mikir apa yang terjadi nanti di luar sana. Mungkin 10-15 tahun kemudian di sini gitu. Gue sudah mikir anjir nih jangan-jangan gitu Bisa. kan. That's why ini mohon maaf ya Pak Zul ya Pak Zul. Kemarin kita tidak bersua, saya ketemu sama asisten kamu aja gitu kan. Ya sebenarnya apa yang memang dilakukan dia tuh memang yang program prioritas. Dan lo lihat di program prioritas istilahnya, mohon maaf nih kayak lagi bencana gini gitu kan. Ini dana MBG nggak mau diturunin dulu Iya, buat ini iya, gitu kan. iya. Nggak ada loh gitu, nggak mau loh gitu. Kenapa? Itu program prioritas gitu. So ini akan jadi kemarin kan sempat gue ke Kementerian Pangan gitu kan. Terus ternyata emang future-nya bakal gitu. Dan nanti MBG itu akan ngambilnya itu kan kalau sekarang udah masuk nih vendor-vendor segala macam gitu kan, suppliernya juga udah masuk gitu kan ya. Sekarang sebenarnya ya jalan aja dulu, tapi yang paling penting nantinya itu mereka itu semuanya akan diarahkan ke koperasi. Jadi mereka tuh ngambilnya harus di koperasi, dan koperasinya itu koperasi ininya si Prabowo gitu, untuk yang apa sih namanya koperasi merah putih. Yes, itu. Nanti fokusnya itu, dan itu udah undang-undangnya udah ada gitu. Jadi fokusnya gimana cara nanti bisa masuk ke koperasinya gitu. Gila, Nagia. Ya guys kalau mau masuk. Gila, Nagia bisa nge-supply perang kan gacor ya. Amin. Oke. Jadi gue mikirnya gitu sih, dan ternyata kemarin waktu gue ngobrol sama asistennya itu ternyata mereka memang lagi fokus buat swambada pangan di Indonesia ini gimana caranya kayak supply and demand-nya itu bisa ketemu kayak gitu. Jadi mereka bisa supply itu semua nantinya. Oke. Gitu. Oke, itu Agak menyimpang ya, dikit ya. itu kita bahas perang ya. Semoga tidak terjadi. Tidak terjadi. Tapi maksud gue kan apa sih namanya? Potensial ya? Potensial banget. Gue mikir gini, gimana caranya kalau misalkan one day itu terjadi, orang tetap bisa makan sehat dan gak ribet gitu. Nah biasanya apa? Ya kalengan maupun yang retort itu kan, yang apa sih namanya? Yang retort lo tau gak sih yang kemasan di vakum pakai plastik gitu ya? di vakum pakai plastik gitu kan, bisa itu. Jadi maksud gue orang bisa mau keluar setahun 2 tahun kemudian ya itu bisa juga. Tapi maksud gue ya semoga nggak terjadi. Gue mikir nggak cuman itu untuk worst case scenario worst case itu kalau tapi kalau maksud gue gini, ini kan sebenarnya bisa jadi alternatif kalau misalkan kita mau jalan-jalan nih. Gue kepikiran waktu gue weekend gitu kan, gue mikir bawa apa ya, makanan kalengan, bisa juga untuk orang traveling, bisa juga untuk orang haji umroh gitu kan, ataupun yang jalan-jalan gitu, ataupun buat orang-orang kayak sekarang lagi bencana alam nggak ada dapur untuk masak, nggak ribet, jadi untuk kasih itu aja. Jadi gue mikir coming from-nya ya untuk mereka yang sebenarnya membutuhkan dan kitanya juga nggak ribet, jadi udah disiapin dulu. Nah gue kepikiran itu. Nah minusnya memang kalau di frozen itu kan harus ada chiller kan. Chiller kan harganya lumayan. Dulu aja gue beli berapa tuh, 5 atau 7 juta gitu. Nah gue mikir ini kalau gue banyak-banyak berapa, dan listriknya juga lumayan kan gitu. Kalau itu banyak lumayan, dan tempatnya juga lumayan. Terus gue mikir gimana caranya nih biar bisa tahan lama gitu, bisa dikirim. Gue mikir gini, kemarin kan ini for konteks kita recording ini abis yang Sumatera ya. Abis Sumatera ya. Jadi ya makin perlu lagi, maksudnya kenapa ini penting kan? Kenapa ya benar. This is why lo bikin ini, dan impactnya tuh jadi kayak kalau misalkan perang kan kebayang susah ya, susah gitu. Ya kan. Tapi kalau misalkan ini kan what in front of you kan, kayak Indonesia sering banget ke kena bencana segala macem. Ya lo bisa nge-solve ini gitu, dan ya added value-nya adalah sehat. Simple itu kan. Iya, benar. Ya, jadi kalau misalkan mau padang doang mah sederhana ya. Jadi maksud gue ketika lo bisa ngirim ini, karena gue mikir kalau misalkan gue ngirim dalam bentuk frozen food, kita kan nggak tahu perjalanan. Katakanlah di Aceh nih, kayak sekarang lagi di Aceh nih, gitu. Perjalanan berapa lama? Kalau misalnya frozen food kan nggak tahan sampai 4-5 hari gitu kan. Kalau nanti kendala di jalan gimana gitu. Nah tapi kan kalau ritot ataupun kaleng gitu, itu dan bisa berapa lama? Nah, itu kan bisa sampai setahun 2 tahun. Oh ya? Iya. Dan bisa itu posisinya tinggal panasin. Iya, lo buka aja lo langsung makan juga bisa. Kayak lo makan sarden sebenarnya udah mateng kan? Kayak gitu. Jadi nggak perlu dipanasin lagi, nggak perlu diapa-apain lagi, itu bisa banget. Jadi maksud gue buat mereka yang memang lagi membutuhkan juga, kita mau traveling atau lagi kayak keadaan longsor kayak gini yang jauh gitu kan di Aceh sana, itu bisa merasakan juga gitu. Dan jadi menurut gue lo bisa ini tahu, lo bisa pasarinnya tuh nggak mesti ke
ya again bencana kan amit-amit terjadi Iya, ya. iya. Bisa aja biasa kan gue coba ambil market tuh yang daily life dulu lah ya. Yang berarti kan lu butuh yang bisa jadi praktis kan, cepet gitu. Ya lu bisa pasarin ke mahasiswa yang on the go gitu, atau misalkan iya. habitnya tuh sekarang tuh ini lucunya ya, habitnya adalah ibu-ibu yang apa ya, yang stay at home mom lah ya, itu tuh prefer nyiapin makanan tuh yang cepet tau. Makanya Ibu rumah tangga ya? iya. Ya jadi kayak apa, kayak makanya tuh gue ngeliat pas gue riset ya bisnis warteg itu, gue ini kembali ini bias karena gue ngelihatnya adalah dari yang warteg-warteg yang di pemukiman. Itu gue mikirnya adalah orang kantor, ya kan, kalau enggak anak-anak mahasiswa, enggak, yang jadi backbone warteg adalah ibu-ibu. Karena kayak misalkan tempe orek segala macamnya, itu tuh mereka dibandingkan gue bikin kan it's not easy ya, dan itu kan bakal lama kan. Mereka prefer beli. Oke. Gitu. Yang penting kayak suami gue makan enak, anak gue juga makan nggak komplain. Dan lu kan udah punya anak ya. Pasti lu nggak alamin di mana anak lu bosen kan sama masakan lu kan. Dan warteg kan lu fleksibel kan kayak oh ya tadi gue mau usus, tadi gue mau hari ini ayam segala macam, lu bisa fleksibel gitu. Jadi kayak sebenarnya sesimpel itu. Gitu. Dan kalau bisa menghadirkan makanan yang nggak ribet, simple, enak, sehat, murah, bener. masukkan ya. Ya. Amin. Itu best case scenario. Oke, mungkin last question ya. Udah last ya. Iya, lu selama ini kan sekarang lu juga di marketing kan? Kan bagian 10 tahun terakhir lah ya. Berubah banget kan marketing. It's not yang lu pop up market, lu ya mungkin tester-testernya masih sama ya lah ya. Cuman kayak cara lu ada pasar yang mungkin kita nggak bisa jangkau kalau secara offline gitu kan. Dan sekarang kan udah transisi banget nih ke online. Kendala lu apa dan lu nyikapinnya gimana sih? Kendala, Nah, kendala gue memang sebenarnya untuk bikin konten sih, karena gue memang sibuk ngeproduksikan gitu kan. Lu fokus di operational. Fokus di situ gitu. Nah, gue tuh sebenarnya di perusahaan gue yang lalu, gue tuh memang megang istilahnya branding gitu kan, medsosnya juga gitu, PR-nya juga. Cuman memang gue itu memang karena bukan anak desain, gue nggak bisa ngedesain kayak gitu. Tapi gue tahu nih ini bagusnya diginiin gitu kan. Kontennya gue mau yang kayak gini gitu kan. Tapi cuma secara strategiknya aja untuk ya untuk apa sih namanya? Untuk pembuatannya, teknisnya gitu. Itu kayak gue kayak nggak punya waktu dan memang butuh orang nih kayaknya gitu kan. Bukannya lo nggak bisa, cuman kayak takes time, takes manpower segala macam. Iya, gue mungkin butuh gini. Gue kalau di kantor tuh gue kayak bikin brand guideline-nya gitu kan. Jadi kayak sekarang kan gue bikin brand guideline-nya si Nagiah nih. Jadi kalau once ada agency gue tinggal kasih aja gitu kan. Nanyanya mungkin nggak terlalu banyak lagi. Jadi mereka udah tahu nih poin-poinnya apa aja gitu kan. Gitu. Jadi eksekusinya tuh udah tahu ketika mereka baca sekali dua kali udah tahu lah mereka apa. Terus kalau interview nggak harus berjam-jam lagi gitu kan. Jadi to the point aja to the point dan efektif juga gitu kan. Gitu. Karena yang gue rasain kalau udah ada brand guideline ternyata udah lebih gampang nih gitu kan. Sebenarnya bukan brand guideline. Selama ada guideline-nya apapun, jauh lebih simple. Jauh lebih simple gitu. Jadi udah jelas sebenarnya kita maunya apa dan kayak gimana gitu. Terus gue jadi kayak nambahin poinnya juga sih tadi, kayak misalkan Nagiah ini fokusnya kan gue mungkin awal-awal gue mikirnya gara-gara ngelihat si Division of War-nya si Trump kan, tapi mikirnya kalau di Indonesia nggak usah jauh-jauh ke sana sih gitu. Gue mikirnya ya untuk orang traveling gitu kan, karena waktu itu gue weekend gue mikir oh ya gue makanan kaleng, oh ya ini bisa dibawa juga. Gue mikir bisa diaplikasikan ke Nagiah juga. Terus abis itu mungkin kalau kayak sekarang lagi bencana alam, ataupun sebenarnya memperkenalkan makanan Indonesia ke luar negeri. Sebenarnya itu yang kayak Indonesia tuh banyak banget gitu kan, dan bahkan ya rendang nomor 1 loh. Iya loh, makanya kayak ya udah nih kalau orang lagi rindu-rindu kan kalau di luar. Nah tapi gue mikir gini, kalau untuk luar negeri mungkin
one day mungkin fokusnya One day, ya. bukan ke ininya ya. Karena kalau untuk yang itu katanya sih susah. Cuman gue belum pernah nyoba. Cuman mungkin Yang kalau itu ke luar tuh negeri maksudnya tuh mana? Yang rendang. ya rendang, maksudnya kayak ada daging itu kalau untuk di sana mereka punya standarisasinya kuat banget dan agak susah biasanya kalau keluarnya iya justru untuk ya. keluar karena mereka punya standarisasi daging itu apa gitu di sana Iya. tuh. Tapi kalau untuk kayak bumbu itu boleh banget gitu. Jadi lebih gampang. Jadi mereka tinggal cemplung-cemplung gitu doang. Terus tinggal dimasak, tinggal di slow cooker katakanlah 2 jam gitu kan. Habis itu mereka jadi gitu. Kayak gitu. Oke. Mm-mm. Oke, terus oke, berarti buat kedepannya nih, apa sih yang lu bisa share soal Nagiah yang apa maybe menu baru kah? Ekspansi di mana? Ekspansi itu misalkan bisa kayak online segala macam ya. Apa nih? Oke, kalau sekarang itu karena masih 3 bulan, gue lagi mau menstabilkan yang memang rasa yang kemarin udah gue buat gitu kan. Terus abis itu sekarang gue juga lagi mau ke online-nya gitu kan. Gimana caranya go to marketnya? Kemarin gue juga udah ke tempat-tempat karena ini gue memang pengennya sih pangsa pasarnya nih menengah ke atas karena orang-orang yang memang aware sama kesehatan Kesehatan, ya. itu yang menengah ke atas gitu kan. Jadi gue kemarin itu kayak ke Glayel, ke Farmers Market, ke Ranch Market gitu kan, ya Farmer Market juga gitu. Nah itu ternyata nggak terlalu mahal juga loh gitu. Let's say katakanlah kayak yang di Glayel tuh, Glayel di Tebet itu dia itu bisa ngasih space dan cuma satu menu tuh cuma 500.000 gitu dan itu Ini ya. per 3 bulan nanti mereka akan review. Jadi misalkan nih satu ayam pop ditaruh gitu, misalkan ada space-nya berapa 500.000 itu gue bayar sampai itu habis kayak gitu kan. Nah tapi mereka akan review juga per 3 bulan. Kalau 3 bulan itu nggak habis gitu itu Sell mereka out-nya ya. gitu kayak gitu. Tapi sekarang kalau dibilang kendalanya itu adalah karena gue nggak terbiasa sama ngurusin entah itu PIRT gitu kan. Jadi kayak ada nggak ya, gue tinggal bayar aja udah nggak mau ribet gitu. Gue mikirnya cuannya aja udah gitu. Benar. Kayak gitu-gitunya. Jadi ternyata kayak misalkan mau masuk ke online, ke TikTok misalkan, ternyata dia harus ada berizinnya, regulasinya gitu. Itu ngomong-ngomong regulasi pemerintah lagi. Sebenarnya itu ya gimana ya, menguntungkan konsumennya juga kan sebenarnya kan jatuhnya kayak memang kalau lo beli ini tuh aman loh gitu kan kayak karena kan banyak banget kan bisnis-bisnis dalam negeri yang ya gue nggak bisa ngomong ecek-ecek ya tapi maksudnya regulasinya nggak jelas asal izin terus yang ada juga yang dijual apa tapi yang dibeli apa gitu jadi maksudnya kayak ya itu pentingnya gitu loh. Jadi sebenarnya plus minus dengan adanya regulasi di online sekarang sih kayak makin ribet masuk online memperibetkan UMKM-nya tapi menguntungkan konsumennya ya kan. Dan kita ngomong kalau misalkan platform-platform lah ya Shopee, TikTok, Tokopedia and so on ya mereka juga perlu jaga nama kan. Mereka kan the only thing yang mereka jual adalah trust sebenarnya. Benar. Ya kan? Kayak makanya ada istilah lu tau Rekber gak sih? Rekber tuh rekening bersama. Jadi kayak misalkan orang-orang jual second hand item segala macam, makanya banyak juga lewat Tokped gitu loh. Dulu kan kayak asal ketemuan, ya kan? Dulu mah 2000-an kan atau sebelum itu kan asal ketemuan, terus ya udah COD lah sistemnya, ya kan? Tapi sekarang udah ada Rekber, jadi kan ternyata masyarakat tuh udah setrust itu sama platform-platform ini gitu loh. Bahkan nyampe makanya kan kayak kenapa komplainan makin naik ya kan karena ya simply mereka udah trust aja asal beli tiba-tiba lah kok yang gue dapet gini gitu ya gitu loh. Makanya jadi kayak sebenarnya dengan trustnya yang makin naik ini serba salah sih gue jadi kalau misalkan gue jadi e-commerce ya serba salah. Jadi kayak gue trustnya bagus happy tapi trust bagus juga bikin komplainan makin naik. Tapi sebenarnya kalau gue ngelihat dari sisi pandang yang berbeda nih, kalau misalkan orang itu dia komplain, tandanya itu baik sih menurut gue. Kenapa? Karena kalau customer komplain artinya dia masih mau sama kita. Ketika dia tidak komplain,
dia jangan-jangan ngomong ke yang lain tinggal tapi cut ya. tinggal cut, udah kayak udah bodo amat gue, nggak peduli gue sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia komplain, artinya dia lagi berusaha untuk kita coba memperbaiki diri, untuk introspeksi diri gitu. Ya kayak gue masih mau sama lu. Gue masih mau sama lo, tapi lu jangan kayak gitu dong gitu. Nih kalau perbaikin yang ini, jadi kayak gue ngerasa kalau orang yang komplain itu artinya dia masih mau sama kita sih, gitu. Dan ya sebenarnya untuk kita memperbaiki diri juga gitu. Itu POV gue. Karena dulu gue di bank kebetulan, jadi ketika ada orang komplain sampai wah ada yang nyiram air segala macam gitu, oh ternyata ada POV yang sampai belum gitu gue ya? pahamin, gitu. Oke. Sip. Berarti kalau misalkan mau beli Nagia atau ketemu mau cari tahu soal Nagia di mana? Nah itu dia sekarang masih di IG-nya gitu. IG. Nah gue sebenarnya lagi mencari agensi. Sebenarnya gue Boleh lagi mencari ntar kita agensi. tektokan ya. Iya, lagi mencari agensi dan karena ini masih ada minus. Maksud gue tuh ini tuh masih ada minusnya di mana kalau dikatakanlah di TikTok nih gitu kan. Gue mau di TikTok, tapi kan di TikTok itu kalau bagus 1 dia akan lempar ke 10 akan ke 100 gitu kan, dan dia nggak bisa kayak untuk daerah tertentu mungkin kan gitu. How come ya kalau gue ini udah masih frozen food itu gimana ya gitu kan, cuman bisa abang Grab doang atau kadang-kadang kalau Grab juga lu masalah berarti ketahanan dari produknya bisa gitu kok, kan. bisa. Terus habis itu bisa yang nge-segmen pasar yang memang udah only di Jakarta, Jabodetabek deh setidaknya gitu kan. Gue masih di ranah situ dulu. Jadi gue mikir ya kayak perkuat pusat nanti perbanyak cabang, tapi kan sebelum itu gue coba perkuat yang di sini dulu nih. Gue mikir kalau mungkin 6 bulan sampai 1 tahun pertama mungkin di daerah Jabodetabek dulu gitu kan, sembari nanti gue pelajarin untuk yang retort dan kaleng itu gitu. Jadi kan Ya, itu yang kalau retort dan kaleng kan perlu reset and development lagi kan, dan rasa untuk di retort itu beda karena Pasti. karena dia Lu menghangatkan. beli ayam aja potong malam ini beda, gimana repack. Iya, terus gue juga ternyata yang masalah gue juga yang itu supplier, misalkan gue pakai jahe gitu kan, ini jahenya tuh jahe yang memang jahe yang udah tua atau yang muda tuh beda, lengkuas muda sama lengkuas agak tua tuh beda dari segi warna tuh mereka juga beda banget gitu. Kalau daun kan mungkin yang kering lah ya gitu, gue lebih cenderung yang fresh, makanya gue dulu pernah supplier gue udah sampai 3 yang maksud gue kayak yang udah dua tuh udah gue cut gitu. Maksud gue udah ngasih tahu gue nih spesifikasinya kayak gini, gue minta yang kayak gini waktu datang nggak sesuai ya udah gue langsung cut aja gitu. Ada yang memang satu akhirnya yang ketiga ini awalnya dia memang awalnya bagus, abis itu yang kedua malah kurang oke. Kan gue komplain kan, ketika komplain terus ya udah dapet dia nge-return lagi. Kenapa lu butuh agency sih? Karena operasionalnya aja lagi hal kecil-kecil kayak gitu. Jadi maksud gue kan pengen memberikan sesuatu yang memang quality juga kan, yang bagus juga. Jadi makanan sesehat sebagus enak apapun, tapi kalau dari inputannya ataupun barangnya juga nggak fresh, gue nggak mau makanannya sekeren apapun chefnya, tapi kalau basicnya makanannya nggak fresh, ya sayur istilah lu masak sayur busuk juga rasanya juga nggak enak. Mau sekeren apa chefnya, ya nggak sih? Jadi menurut gue awalnya itu adalah output yang bagus itu dari input yang bagus juga. So gue mikirnya makanan tuh harus fresh dulu gitu. Gue pengen memberikan makanan yang memang oke, yang sehat buat orang-orang kan. Jadi ya memang yang bagus juga dong untuk quality si bahan bakunya. Gue pikir gitu. Karena lo nggak cuma jual enak, lo jual sehat. Betul. Sip, thank you Steph. Sami-sami. Bye.